nilai kebaikan kita sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala itu seringkali ditampilkan oleh Al-Qur'an dengan bahasa takwa. Takwa. Jadi semua puncak kebaikan-kebaikan ini itu sering oleh Al-Qur'an dikristalisasikan dalam bentuk satu diksi, yaitu takwa. Karena itu salat bagian dari takwa. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini puasa bagian dari takwa, ya kan? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian zakat juga termasuk infak di dalamnya. Ya Al-Baqarah ayat 3 kan setelah salat infak. Ya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Haji, umrah, takwa. Al-Baqarah ayat 197 wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi puncak semua ini takwa. Nah, takwa itu ketika kita detilkan kembali secara singkat ternyata dibagi dua bagian. Ya, terkait amal solehnya. Ada yang terkait hubungan dengan hablu minallah secara vertikal. Ya. Yang kedua hablu minan nas secara horizontal. Jadi ternyata orang-orang takwa itu disebut baik. Yang pertama, ya, dia punya sayap pertama, ya. Apa sayap pertama ini? Dia punya hubungan yang baik secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, bahkan tahajud pun dia coba untuk tunaikan, dengan bacaan Al-Qur'annya, nilai-nilai kebaikannya, hubungan dengan Allah sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya di Quran surah ke-51, Az-Zariyat, dari ayat ke-15 misalnya, ya, sampai ayat ke-17. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ya, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sungguh sebagian orang-orang takwa nanti, orang-orang takwa. Ya, ada yang ditempatkan oleh Allah di taman surga. Mereka akan mendapatkan anugerah yang telah Allah janjikan, langsung mereka dapatkan. Ya, dan sungguh ketika di dunia mereka termasuk orang ihsan. Ya, orang muhsin itu orang ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan kau selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kau tak mampu melihatnya. Ya, ihsan. Maka salat merasa dilihat oleh Allah, takut kalau salatnya enggak khusyuk, takut kalau salatnya bacaannya enggak bagus, maka dia belajar bacaan salat, belajar memahami. Itulah ihsan. Nah, ini. Pun demikian yang ini ada di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Takwa lagi. Bergegaslah Anda untuk berevaluasi diri, ya kan? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bercita-citalah untuk bisa mendapatkan anugerah tertinggi ketika kembali pada Allah, yaitu surga yang disiapkan seluas langit dan bumi untuk orang-orang takwa. Nih, apa amalannya saat di dunia? Ternyata yang kedua ini adalah sayap selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin lagi disebutkan. Ya, kata Allah, yaitu orang-orang yang gemar berbagi dalam kehidupan, sanggup menahan amarah, kan? Dan memaafkan kesalahan orang-orang ketika mereka meminta maaf, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi, yang ini hablum minallah, yang ini hablum minan nas. Dua bagian inilah yang mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti ada yang rajin salat, kan? Atau bahkan rajin ta'lim, berangkat ta'lim, materi banyak segala rupa, tapi juga senang mencela orang lain, senang berselisih dengan orang lain. Nah, itu ta'lim apaan? Ya kan? Jangan sampai kita ingin mendekat kepada Allah tapi juga dengan cara melanggar syariat Allah. Itu keliru.